Pertarungan di kelas compact SUV memang panas, dan itu tidak membuat Hyundai ingin ketinggalan dibanding kompetitornya. Makanya di awal tahun 2005 ini mereka bergerak cepat menghadirkan ini, New Creta yang semakin sangar, semakin canggih, dan semakin siap melawan rival-rivalnya. Hyundai New Creta sebenarnya bukan barang baru di dunia. Model baru versi penyegaran atau facelift dari compact SUV andalan Hyundai ini pertama kali rilis di India sejak 16 Januari 2024 lalu. Dan Indonesia baru kebagian setahun kurang seminggu kemudian. Nah, kalau di India, New Creta ini hadir dalam 3 tipe mesin, yaitu bensin, diesel, dan turbo. Di Indonesia, rencananya mobil ini akan masuk hanya dalam 2 tipe, yaitu yang bensin atau kereta prime dengan turunan tipenya, dan yang mesin turbo atau kereta N-Line. Wih, asik ya? Iya, kami berkesempatan melihat mobil ini jauh dari hari peluncurannya di Indonesia. Sehingga saat kami syuting ini nih, Hyundai Motor Indonesia belum membocorkan harga resmi dari New Creta. Tapi pastinya untuk informasi soal harga mobil ini, bisa langsung kalian cek di kanal Detik Oto. Atau cek di kolom deskripsi video ini. Kami taruh di situ harganya. Memang yang turbo adalah bintang utamanya. Tapi mari kita mulai pembahasan dari kereta yang Prime 1.5 ini, teman-teman. Secara tampilan jelas ini memukau. At least dibandingkan kereta yang generasi awal atau yang pertama kali muncul ke Indonesia, ini tuh jauh lebih segar terlihatnya. Permainan lampu yang dimainkan Hyundai ke mobil ini jelas membuatnya menjadi semakin menarik, apalagi ada DRL di sini. Lantas dari samping, ya permainannya hanya di bagian warna, teman-teman, yaitu two-tone. Sementara kalau untuk ukuran rodanya, dimensinya, wheelbase-nya, ya masih mirip dengan kereta yang awal masuk ke Indonesia atau yang versi sebelum facelift ini. Dari belakang adalah bagian favorit kami, teman-teman, karena ini tuh yang berubah sangat radikal. Kalau depan tadi hanya ditambahkan list gitu ya, DRL. Kalau belakang ini kayak dirubah total bentuknya. Dan sekarang ketambahan ini ada DRL atau ya model stop lamp yang melintang seperti ini. Terus logo Hyundai ini terlihat lebih klimis, disimpan di balik akrilik gini. Dan ya model bumper belakangnya juga kian sporty. Secara umum tampil mobil ini semakin terlihat futuristis, semakin terlihat modern, tapi juga aura sportnya masih terasa. Karena mobil ini nggak signifikan berubah ukurannya, jadi akomodasi New Creta terasa identik dengan kereta yang sebelumnya. Kabin belakang ini masih cukup lega untuk saya yang punya tinggi 175 cm. Belum lagi, fasilitas di belakang sini juga lengkap banget. Apalagi di tipe tertingginya. Nih, ada panoramic roof yang nggak ribet bukanya, ada filter AC, dan masih banyak fitur lainnya. Belum lagi, kenyamanan dan feel di dalam kabin sini terasa premium banget. Nah, kalau ngintip ke kokpit depannya, keren nih layout barunya. Model dashboardnya baru, dibikin makin akomodatif. Jadi bisa nyimpen banyak barang. Belum lagi, model head unitnya juga baru. Panel clusternya juga baru dengan bingkai yang modelnya keren nih. Dan kami suka banget sama Hyundai yang kasih model pengaturan AC dan banyak pengaturan dengan tombol fisik. Tapi ini agak mirip layout tombol-tombolnya sama yang punya Kona Electric ya. Bicara soal mesin, spesifikasinya masih sama teman-teman dengan sebelumnya. Mesin Smart Stream 1500 cc, 4 silinder segaris yang Hyundai pasangkan ke sini cukup kompetitif di kelasnya karena tenaga dan torsinya juga terbilang masih bisa menyaingi rival yang paling bertenaga di kelasnya, yaitu Honda HR-V. Untuk torsinya pun demikian. Apalagi mobil ini juga dihadirkan dengan transmisi IVT yang harusnya, kalau dari pengalaman kami sebelumnya di kereta itu karakternya terasa responsif sehingga nyaman digunakan. Lalu kalau kita balik lagi ngebahas kokpitnya dan suasana desainnya, ini tuh memang permainan yang dilakukan Hyundai kepada panel-panel yang lebih terlihat futuristis, ada ambient lighting juga, serta yang paling kami suka, mereka masih
sangat peka kepada kita-kita yang masih suka dengan tombol-tombol fisik gitu ya. Kita kayaknya generasi-generasi yang bukan terlalu modern gitu ya, nggak gitu suka dengan touchscreen. Tenang, di sini masih banyak dikasih Hyundai tombol-tombol pengaturan. Pengaturan di setirnya pun demikian, dan ya itu yang membuat mobil ini terasa ngeblend teman-teman. Ada futuristisnya tapi masih tetap asik untuk digunakan tanpa ribet. Nah, sekarang kita geser ke ini nih, new kereta yang berturbo. Saya nggak sabar ceritain ke kalian bagaimana tentang mobil ini. Tapi perlu diingat ya, di kelas compact SUV jadi semakin jelas teman-teman. Kalau Toyota bermain hybrid, kalau Hyundai memilih untuk bermain di segmen turbo. Jadi mobil ini praktis langsung menantang Honda HR-V 1.5 yang turbo. Wow, menarik. Tapi sebenarnya sebelum kita bahas nanti mesinnya, kita bahas dulu desainnya. Tampang mobil ini sebenarnya mirip ya dengan yang tadi, tapi bedanya ini. Ketambahan badge N-Line. Wow, dan itu adalah nomenklatur di Hyundai huruf N yang menandakan segmen sporty banget, racing banget, dan ini salah satunya. Tampilan memang lebih menarik teman-teman dibanding yang tadi kita lihat kereta Prime ya. Ini lebih kelihatan sporty dengan DRL yang sama, model bumper lebih kelihatan tough. Sementara kalau dari samping kita lihat dia pakai model warna yang two tone juga. Tapi kalau ini di abu-abu, yang tadi kan kita putih teman-teman ngeliatnya. Dimensinya mirip-mirip, tapi yang menarik ukuran rodanya nih. Dia pakai pelek ring 18 dengan ban yang sama-sama dari Goodyear, dan kalau kita ngintip ke balik peleknya, tuh kaliper remnya dikasih warna merah. Wow, N-Line banget ya. Cakep teman-teman. Sementara dari belakang, kami akan merevisi teman-teman. Kalau tadi kami bilang suka banget dengan Hyundai new kereta yang Prime, enggak, ternyata yang turbo lebih menggoda tampilannya. Ini kehadiran N-Line di kereta yang turbo ini ternyata sukses membuat tampilannya benar-benar agresif sekali. Penggunaan model sayap-sayapan di atas ini ngebuatnya kelihatan lebih aerodinamis, terus model bumpernya juga kelihatan lebih sporty. Kehadiran badge 1.5T di situ juga membuatnya semakin sangar. Apalagi ya yang tadi ya, permainan lampu-lampunya, juga secara umum tampilan kereta ini memang semakin menarik. Nah, masuk ke dalam kabin dari kereta N-Line ini, perasaan kita langsung dibawa jadi lebih jumawa. Jahitan merah di banyak part di kabin ini membuat suasana sportinya terasa kental. Iya, karena ini hanya beda trim, jadi secara umum gak ada perbedaan fasilitas ataupun kelegaan di kabin new kereta N-Line ini. Kalau dari kabin belakang tadi kami bilang suasananya agak-agak serem gitu ya, ada jahitan-jahitan merahnya. Ternyata pindah ke depan semakin sangar lagi teman-teman. Ini semakin banyak aura yang dikasih tone yang sangat sporty gitu ya. Kehadiran clear warna merah di bingkai head unitnya ini. Lalu juga model, ya banyak perintilan-perintilan merahnya. Tapi kami juga suka dengan model setirnya yang terasa lebih tangguh dengan pedal shift di belakang sini. Lalu model tuas transmisinya juga beda dibanding yang tadi yang Prime. Ini lebih kelihatan lebih kecil dan lebih enak digenggamnya. Menarik teman-teman. Dan kalau kita nyalakan mesinnya, siap-siap dengar suaranya ya. Biar dikit. Asik teman-teman, asik. Asik, dan memang mesinnya ini jauh lebih buas ketimbang kereta Prime. Highlight dari new kereta ini tentu dari mesin turbonya. Hyundai membawa mobil ini untuk bermain lebih buas dengan mesin yang tenaga dan torsinya tergolong tinggi. Meskipun ketika kita lihat lanskap persaingannya, kalau ketemu dengan HR-V RS dan Omoda 5 GT, kereta turbo ini terasa masih kurang galak nih mesinnya. Tapi jangan lupa, mesin ini dikawinkan dengan transmisi DCT atau Dual Clutch Transmission. Harusnya sih potensial untuk menjadi seru dan agresif. Apalagi dengan DCT bisa membuat mobil ini jadi terasa lebih asik ketimbang Honda HR-V RS. Tapi, karena kita belum menjajal langsung mobil ini, belum ketahuan nih asiknya kereta turbo yang jadi jagoan baru dari Hyundai ini.
memang kehadiran Hyundai New Creta ini, apalagi dengan New Creta yang turbo, membuat pertarungan di kelas compact SUV semakin menyenangkan, teman-teman. Kita jadi punya banyak pilihan kalau kalian suka dengan model Creta, tapi pengen yang performa lebih puas, jelas yang turbo ini bisa kalian andalkan. Setidaknya itu menurut kami. Ketika melihat lanskap pertarungan semakin seru, tentu konsumen kita jadi semakin punya banyak pilihan. Menurut kami demikian, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami? Apakah kalian juga tertarik dengan kereta baru ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga, serta ikuti sosial media kami di Instagram ada, di TikTok ada, cari aja Detik Auto. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.